Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan untuk hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, renungan hari ini untuk kita renungkan terambil dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita, inilah firman-Nya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus memiliki kerinduan kepada anaknya yang terkasih, yaitu Timotius, di mana kerinduannya adalah agar Timotius sungguh-sungguh melayani sesuai dengan panggilan Tuhan dalam pelayanannya. Rasul Paulus juga mengingatkan agar Timotius tetap siap sedia menanggung apapun yang akan dia lewati di dalam pelayanannya, baik itu penderitaan yang akan dialami oleh Timotius di dalam pelayanannya, itu sebagai konsekuensi dalam pelayanannya. Seperti seorang prajurit, seperti seorang atlet, seperti seorang olahragawan dan petani yang bertanding, yang berjuang serta mau menderita dalam tugas atau dalam kehidupannya. Rasul Paulus juga sudah mengalaminya terlebih dahulu, turut menderita dalam melayani Tuhan. Jerih payah seperti itu pasti tidak sia-sia. Saudara yang terkasih, itulah yang akan kita alami sebagai pengikut oleh Kristus, sebagai orang-orang percaya atau orang Kristen. Kita juga akan mengalami berbagai penderitaan. Sebagaimana seperti Kristus yang telah menderita untuk kita, kita juga akan mengalami penderitaan itu ketika kita melakukan pelayanan baginya. Ketika kita mau melayani Kristus, baik di jemaat, baik di keluarga, baik di pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang terkasih, walaupun demikian, jangan lemah. Jangan patah semangat, bahkan jangan mundur. Karena seperti Kristus, seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit itu, hidup dan menang setelah mengalahkan penderitaannya melalui kebangkitannya, kita pun akan bangkit, hidup dan menang atas semua penderitaan akibat dari pelayanan-pelayanan kita di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, marilah kita siap sedia untuk menanggung penderitaan sebagai alat Tuhan, sebagai prajurit daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita ini. Karena itulah
pada nas kita hari ini, kita diminta agar tetap bertegun di dalam penderitaan itu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu adalah bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan di dalam perjalanan hidup kita. Karena jika kita harus mati karena Kristus, kita akan dianugerahi hidup yang kekal bersama Yesus Kristus di surga. Saudaraku yang terkasih, bukan hanya itu. Jika kita bertekun di dalam penderitaan itu, kita pun akan ikut memerintah dengan Yesus seperti ucapan Yesus di Matius pasal 19 ayatnya yang ke-28. Oleh karena itu saudaraku, orang yang tekun dalam penderitaan, yang diadili karena Tuhan Yesus kelak akan mengadili semua manusia bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang disampaikan di 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua. Oleh karena itu, siap sedialah kita menanggung segala perkara, menanggung segala penderitaan kita. Dan ingatlah renungan di hari Selasa yang sudah berlalu atau kemarin, bahwa segala perkara dapat kita tanggung bersama-sama Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Oleh karena itu siap sedialah menanggungnya. Ada Yesus yang akan memenangkan kita dalam segala penderitaan itu. Dan janji Tuhan, jika kita dimenangkan, kita akan ikut memerintah dengan Dia di dalam kerajaannya. Oleh karena itu, tetaplah bertahan, tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang memampukan kami dalam menanggung penderitaan yang kami alami, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarga kami pun kami boleh mengalami banyak hal yang membuat kami menderita. Tetapi kami yakin dan percaya selama kami tetap setia dan mau bertanggung jawab untuk segala yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan akan menangkan kami. Dan Tuhan akan pakai kami ya Bapa sebagai alat-Mu untuk memancarkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sebab kami adalah orang-orang yang Kau selamatkan, anak-anak yang Kau pilih sebagai alat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, muliakanlah hidup kami ketika kami mau hidup tetap setia dengan Engkau. Terlebih lagi di dalam segala pelayanan kami, pelayanan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.